Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, pagi hari nikmat yang paling besar, nikmat datang ke masjid. Jadi kita perlu baca alhamdulillah. Orang yang datang ke masjid di pagi hari, kalau dia datang dengan ilmu, tidurnya ibadat, langkahnya menghanyutkan dosa. Datang ke masjid, dia layak mendapat nilai ibadat sepanjang malam. Macam dia baca Quran sepanjang malam, sholat sepanjang malam. Kalau datang ke masjid sholat subuh, subhanallah. Kalau dia berwudu dari rumahnya pergi ke masjid, dapat bonus seperti naik haji. Nanti dibacakan hadisnya insyaallah ya. Kalau datang ke masjid ada tazkirah di rumah Allah, dapat satu haji tersendiri. Satu pagi bisa 2 haji, Pak. Inilah nikmat Allah yang patut kita syukurkan. Sholat berjamaahnya memang kita tahu nilainya ya. Inilah ajaran Rasulullah SAW yang patut kita mengucapkan salawat ke atas baginda. Baiklah, kita ambil ayat dalam surah Sejadah. Nanti pulang ke rumah bisa dilihat ayat nomor, bismillahirrahmanirrahim, ayat walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tadi kita dengar di rakaat pertama ya, ayat 12, tapi dia bersambung dengan 13 dan 14, 3 serangkai berarti. Ayat ini tentang orang gagal hidup. Dalam Quran banyak cerita orang gagal hidup. Yang sukses juga banyak. Cerita sukses nanti ayat 15 ya, ayat 16, tatajafa junubuhum. Jadi manusia ini garis besarnya ada 2, ada sukses, ada gagal. Di sini diceritakan orang yang gagal. Orang yang gagal hidup ini dikatakan dalam Quran sebagai al-mujrimun. Al-mujrimun. Kalau kita lihat tafsirnya, mujrimin itu bisa diartikan dengan penjahat, bisa diartikan dengan pendosa. Orang penjahat, pendosa nanti di hadapan Allah gagal hidup, pas berhadapan dengan Allah dari kiamat, minta hidup ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah dengar, kembalikan kami ke dunia. Jadi kami mustajib surah An-Nur, Masjid An-Nur. Kalau Malaysia banyak surau ya. Kami mau pergi sembahyang ke Masjid An-Nur, Tariqul Jinan, Al-Huffaz wal Al-Qura wal Huffaz. Tariq dalam apa? 8. Sana. Nah. Jalan 8 apa? Ek 8. Pidoli An-Nur ala-Nur. Orang yang tidak ke masjid waktu hidup, nanti di sana menyesal, minta hidup ke dunia supaya ke masjid. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia, kami akan merebut asaleh, senari baru yakin. Dah nampak azab di depan mata, baru inna muqinun. Sekarang tidak yakin, maka tidak ke masjid. Maka Nabi mengatakan, kalau orang tahu dan yakin, dia mesti datang ke masjid salat subuh khususnya, walaupun batu garang, walaupun merangkak, walau habwan, la ilaha illallah. Sahabat Nabi zaman dulu ada yang berangkat ke masjid, ya dipapah, dipegang kiri kanan oleh anaknya menantunya. Apa bahasa Mandailing dipapah ini? Itu togu. Alaknya jolo ke itu maksudnya itu togu. Ada kasusnya sholat maghrib ya, dia ditogu-togu ke masjid, dipapah ke masjid, sholat maghrib 3 rakaat, belum habis sholat dia sudah innalillah. Bayangkan ya kondisi orang yang akan bertarung dengan maut. Bawalah ayah ke masjid, bawalah bapak ke masjid,
Bapak tidak sampai hati mendengar hayya 'alal falah kalau duduk di rumah. Hayya 'alal falah, tidak sampai hati katanya, tidak tegak perasaannya. Dibawa juga lah bapak tuh. Belum habis sholat maghrib sudah meninggal di masjid. Oh, subhanallah. Jadi ayat 12 ini menyatakan orang yang gagal hidup, yang tidak beramal saleh, lalu nanti minta hidup ke dunia. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia lagi. Kami akan beramal saleh. Kami ingin ke masjid. Kami ingin baca Quran. Kami ingin belajar. Kami ingin mengaji. Kami ingin mengaji ke Purba hari Rabu. Dekat Purba itu ya. Dulu waktu saya sekolah di Purba, saya tamat 1978 ya. Jemaah-jemaah dari Panyabungan, dari Mompang, entah dari mana, mengaji ke rumah ayah malam-malam tuh. Sampai pukul 11 mengaji malam mereka dulu. Sekarang tidak ada lagi barangkali ya. Sekarang mengaji siang hari Rabu, itu pun banyak tidak dapat. Menyesal nanti itu Pak, datanglah supaya Pak tercatat di sana sebagai ahlu zikir, ahlu majelis ilmi. Jadi apa maksudnya? Ini cerita orang gagal yang menyesal saat sesalan tidak berguna, nasi sudah jadi bubur. Jadi maka diajar kita dalam surah ini supaya kita tidak tergolong di dalamnya. Jadi diminta oleh mereka ya, farji'na, hidupkan kami lagi, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami sudah yakin. Yakinnya terlambat. Kalau orang beriman macam mana? Orang beriman ada di awal Baqarah, wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat 1 sampai 5 ya. Ayat 1-nya alif lam mim. Ayat 5-nya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sebelumnya ayat 4 wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang sukses yakinnya waktu hidup, maka dia datang ke masjid. Maka dia mau belajar, mau baca Quran, mau menggali ilmu. Saat orang itu minta kembali ke dunia, sudah ada jawabannya di sini Pak. Sudah dijawab. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Itu jawabannya. Kemudian hasilnya, natijahnya, resultnya, fazuku azabal, fazuku bima nasitum liqa ayyumikum hadza. Jadi ayat pertama ayat penyesalan, ayat kedua jawaban, ayat ketiga tentang hasilnya, kesimpulannya. Jadi waktu minta pulang ke dunia, apa jawabannya? Walau syi'na, kalau kami mau dulu, kata Allah. Kalau Allah mau masjidnya penuh. Kalau Allah mau masjid itu penuh, dikasihnya orang sesungguhnya motivasi beramal tinggi. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau dulu di dunia, kami kasih semua keyakinan sahabat, penuh masjid. Kulla nafsin, setiap individu, setiap orang, hudaha, dikasih bimbingan hidayah. Kalau kami mau, kata Allah. Jadi yang datang ini apa? Yang dipilih Allah. Yang tak datang, yang tidak dipilih. Ini penekanannya di sini. Walau syi'na, anggogiot kami najoloda boni la ataina kulla nafsin, kami beri mereka setiap orang, everyone, everybody, kullu fardin, setiap orang dikasih apa? Hudaha, dikasih hidayah yang maksimal, tidak mau tinggal. Maka zaman Nabi dulu, orang yang tak datang salat subuh, Nabi bangkit sesudah subuh menanya, asyahidun fulan, mai dia sianu nengkining Nabi minta ipi ogorar nasada-sada aranan nasoroi dua tolu alak nya momo memanggilna, dicari. Orang yang tak datang subuh itu kira hanyut, kira hilang perlu dicari. Kalau orang sumber bilang hilang nak dicari, hanyut nak dipinteh. Kalau hanyut mesti dipinteh itu apa? Ditahanlah supaya tidak hanyut jauh. Karena yang tak datang subuh itu hanyut, hilang. Jadi Nabi bertanya, asyahidun fulan, ada orang nangkin si fulan.
Nabi betul ya mana sedong. Nabi sudah tahu, tapi supaya peringatan sama dia, peringatan untuk kita juga ditanya namanya. Fulan bin Fulan disebut, tapi dalam hadis tidak disebut karena tidak perlu, namanya tidak perlu. Asyahidun Fulan, ada orang yang si Fulan, indah dong nih sahabat. Asyahidun Fulan, si Fulan adong, indah dong nih sahabat. Sialan kata Nabi. Kata Nabi apalagi dalam hadis itu, sholat isya dan subuh berjamaah berat dilakukan oleh kategori manusia tertentu yang terjangkit penyakit nifaq fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Jadi maksud ayat 13, orang yang mau beramal saleh itu orang yang dipilih Allah. Walau syi'na, kalau kami memilih. Jadi bapak ibu ini terpilih. Masyiatullah namanya, kehendak Allah. La ataina kullu nafsin hudaha walakin akan tetapi haqqal qawlu minni, tetapi ketetapan Allah sudah pasti, tidak bisa dirubah lagi. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, bahwa mayoritas manusia dan jin akan menghuni neraka jahanam. Mayoritas. Jadi jangan tengok mayoritas, tengok minoritas. Ada 10%, 10%, ada 5%, 5%. Yang penting jangan tunggu sampai ramai yang datang. Jangan tunggu, karena di sini sudah dijanjikan bahwa mayoritas manusia akan masuk neraka jahanam. Kemudian ayat 14 sedikit lagi Pak ya. Ini kesimpulannya. Fadzuku rasaima. Rasalah. Bahasa Malaysia ya. Rasalah. Bercampur Malaysia arana ada 40 tahun sedun. Baik ndak mago bahasa mendeling arana nai bagas alat mendeling. Fadzuku rasaima. Tadi minta kembali ke dunia, rasalah. Bima nasitum, karena kamu dulu lupa ke masjid, lupa Quran, lupa menambah ilmu. Liqa ayyumikum hadza, kamu lupa saat pertemuan dengan Allah. Inna nasinakum, kami melupakan kamu sekarang, tidak bisa ditolong. Lupa dibalas dengan lupa. Wadzuku rasoima, dua noli zukuna, rasoimanya dua kali. Azabal khuldi, alat yang azabnya kekal ini bima kuntum ta'malun. Jadi ini cerita orang gagal Pak ya. Orang gagal nanti sana menyesal, nak pulang ke dunia, nak sembahyang ke masjid, nak memakmurkan, mengimarah ke masjid, nak membaca Quran. Bulan Ramadan bulan Quran Pak ya. Ini kita sudah mau separuh kedua ya. Sudah habis minggu ya. Besok mungkin ada tazkirah sesudah sholat, kita lanjutkan lagi besok ya. Jadi solusinya nanti ayat 15. Orang yang suksesnya ayat 15, ayat 12, 13, 14 cerita orang yang gagal hidup, supaya kita tidak tergolong di dalamnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat atau yang terkasar atau yang tertinggi bahasanya. Maklum lah ya, kita sama kita ini selalu berbuat silap, kadang tidak terasa, kadang terasa. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.